Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi bersama saya Sonugroho. Dan di sini kita akan belajar di bab terakhir dalam sistem informasi manajemen, yaitu tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Oke, langsung saja ya. Oke, yang pertama kita belajar mengenai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Jadi pemecahan masalah terdiri dari respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah. Masalah diartikan sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau dapat membahayakan perusahaan. Pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan. Keputusan diartikan sebagai tindakan pilihan terhadap sesuatu. Oke, teman-teman udah paham lah ya. Kemudian adalah fase pemecahan masalah, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan yang kondisi yang harus dipecahkan. Yang kedua adalah aktivitas perancangan, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dapat dilakukan. Kemudian ada aktivitas pemilihan, memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Kemudian ada aktivitas pengkajian, memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Oke, kemudian ada kerangka pikiran pemecahan masalah, yaitu ada 2 model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Oke, model sistem umum perusahaan sebagai kerangka berpikir perusahaan sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran dana, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Model 8 elemen lingkungan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antar perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber dana. Kemudian ada pendekatan sistem. Jadi dalam pendekatan sistem di sini itu ada 3 tahapan ya, yaitu ada tahap upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Oke. Jadi sebelum ketika perusahaan itu mendapatkan suatu permasalahan yang emang itu dapat membahayakan di perusahaan tersebut, itu perlu tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan. Jadi kita harus mempersiapkan semisal nanti di perusahaan tersebut akan terdapat semacam masalah apapun, kita sudah siap untuk menangani permasalahan tersebut. Jadi ada upaya persiapan. Kemudian ada upaya pendefinisian. Ketika masalah tersebut muncul, jangan kita biarkan, tetapi kita definisi, kita teliti, kita pahami, dan kita fokuskan permasalahan tersebut sehingga kita sebagai warga perusahaan tersebut kita mengetahui, kita sebagai manajer kita mengetahui bahwa permasalahan tersebut secara detail. Kemudian yang terakhir itu adalah upaya pemecahan. Jadi ketika kita mengetahui permasalahan tersebut dan mungkin dalam pikiran, dalam faktor-faktor lain memberikan keputusan-keputusan dalam memecahkan permasalahan tersebut, nah kita ambil, yaitu ada upaya pemecahan. Kita pecahkan permasalahan tersebut agar agar masalah tersebut cepat selesai. Oke. Kemudian pentingnya cara pandang sistem. Oke, cara pandang sistem yang pertama itu ada mencegah manajer agar tidak bingung mengenai detail pekerjaan. Kemudian menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Kemudian ada menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, menempatkan nilai tinggi pada informasi. Ya, lanjut. Kemudian ada elemen proses pemecahan masalah. Di sini ada 7 ya. Yang pertama itu adalah situasi yang diinginkan. Keadaan saat ini, kriteria solusi, solusi alternatif, batasan internal, dan batasan lingkungan. Jadi itu elemen proses pemecahan masalah. Mungkin di dalam yang pertama situasi yang diinginkan. Jadi yang diinginkan seperti apa sehingga pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan. Kemudian keadaan saat ini, kita melihat keadaan saat ini sebagai keadaan yang cocok untuk mengambil keputusan untuk pemecahan atau tidak. Kemudian ada kriteria solusi dan solusi alternatif, seperti itu ya. Kemudian adalah memilih solusi yang terbaik. Oke. Jadi untuk memecahkan permasalahan, kita perlu yang namanya solusi. Nah, solusi ini harus solusi yang emang benar-benar dapat memecahkan permasalahan tersebut. Karena apa? Karena sebelumnya kita sudah belajar bagaimana tahap-tahapan memecahkan masalah ya. Jadi ada beberapa faktor, ada alternatif solusi, dan kemudian kita mempertimbangkan
solusi yang cocok, solusi yang benar-benar untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut. Yaitu ada yang di sini itu dijelaskan ada 3 ya untuk memilih solusi terbaik. Yang pertama itu ada analisis. Nah, analisis adalah evaluasi atas pilihan-pilihan sistematis. Jadi pilihan-pilihan sistematis ini adalah solusi-solusi banyak baik dari luar maupun dari dalam yang kita tampung, kemudian kita pilah, kita pertimbangkan, dan kita cari yang terbaik. Kemudian ada penilaian. Nah, penilaian ini adalah proses pemikiran dilakukan oleh seorang manajer. Jadi ketika saya misal menjadi seorang manajer, saya mendapatkan analisis, mendapatkan evaluasi atas pilihan-pilihan sistematis. Jadi di sini saya memiliki peran untuk menilai. Jadi segala pilihan-pilihan tersebut akan dinilai, akan dipertimbangkan, dan nanti akan digunakan. Kemudian di penawaran adalah negosiasi antara beberapa manajer. Jadi kayak ada semacam diskusi lah untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Kemudian adalah permasalahan versus gejala. Oke. Jadi di sini adalah gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Jadi ketika terjadi masalah itu akan menimbulkan gejala. Nah, seringkali manajer melihat gejala dan bukan masalah. Tapi seringkali manajer itu melihat gejala. Gejala-gejala timbul tapi itu bukan menyebabkan suatu permasalahan, seperti itu. Kemudian ada struktur permasalahan. Oke, di sini ada 3 ya, masalah terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Masalah terstruktur yaitu terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian masalah tidak terstruktur adalah masalah tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian masalah semi terstruktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami dan tidak dapat dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kemudian ada jenis keputusan. Nah, jenis keputusan ini ada 2, keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah bersifat repetitif dan rutin. Jadi emang sudah terstruktur dari awal, sudah direncanakan dari awal. Ketika terjadi permasalahan seperti ini, kita harus pakai keputusan yang ini. Jika terjadi permasalahan yang A, kita pakai solusi yang A. Ketika terjadi permasalahan yang B, kita pakai solusi yang B. Jadi udah ada rancangannya seperti itu. Kemudian adalah keputusan yang tidak terprogram, bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Jadi ketika muncul suatu permasalahan yang tidak kita rencanakan, ya emang permasalahan emang tidak kita rencanakan, tapi ketika muncul permasalahan baru yang emang tiba-tiba mendadak masuk atau muncul dalam perusahaan kita sebagai manajer, yaitu kita perlu yang namanya solusi. Nah, solusi ini juga mendadak karena permasalahan itu mendadak dan emang benar-benar baru, dan kita perlu mengambil solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi tidak terstruktur. Jadi solusi ini emang solusi yang mendadak dan penuh konsekuensi. Jadi ketika solusi ini tidak disusun dari awal, tidak direncanakan dari awal, dapat berakibat bencana bagi perusahaan tersebut. Nah, itu alangkah lebih baiknya seorang manajer harus bisa menganalisis, harus bisa memiliki penilaian, dan harus bisa penawaran. Jadi untuk menghasilkan solusi yang terbaik, seperti itu ya. Oke, hanya itu materi yang dapat saya bagikan pada teman-teman yang mungkin banyak kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.